Pemirsa, pemerintahan Prabowo Gibran akan mewarisi utang dari zaman pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Setidaknya mereka harus mempersiapkan anggaran yang kuat untuk membayar hutang negara yang kian meningkat. Untuk membahasnya kita bergabung dengan ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Semoga selalu sehat Mas Fitra. Kalau kita melihat tahun 2025 nanti ya, ini utangnya jumlahnya 2 kali lipat dibandingkan dari tahun 2024 nanti ini di awal pemerintahan Prabowo. Apakah ini memang disebabkan secara signifikan oleh efek utang dari pandemi, Mas Fitra? Iya, Mas Iqbal. Jadi memang pertama yang harus kita acknowledge bagaimana yang disampaikan Bu Sri Mulyani adalah masa pandemi itu mengakibatkan kita dalam kondisi yang sangat tertekan sehingga potensi-potensi revenue pada saat itu sangat terbatas sehingga sementara itu aktor-aktor ekonomi di masa pandemi itu semua dalam keadaan terpuruk. Maka satu-satunya senjata yang bisa digunakan adalah tidak lain dan tidak bukan adalah APBN, dan ini menjadi mantra atau resep ya bagi setiap negara di masa COVID. Dan kita lihat juga pernah dengan Undang-Undang 2 tahun 2020 ya diperbolehkan bahkan defisit itu di atas 3%. Ya. Jadi secara rata-rata 2020 sampai 2022 itu kan di atas 5% ya bahkan defisitnya. Tetapi yang baik adalah di masa pemerintahan Jokowi khususnya di Ibu Sri Mulyani kita lihat di tahun 2022 itu sudah defisitnya sudah di bawah 3% lagi. Nah dari sisi itu kita bisa melihat kondisi yang sebenarnya cukup prudent. Tetapi di sisi yang lain, Mas Iqbal, meskipun kita acknowledge itu ada kesulitan di masa pandemi yang memaksa kita untuk kemudian memacu dari sisi defisit dan juga dari sisi utang, ini memberikan kita pelajaran untuk ke depan lah ya. Dan kita sekarang rentangnya masih aman kalau dilihat dari Undang-Undang 17 tahun 2003 kan maksimum 60% debt to GDP ratio. Sekarang kita 39,3% something lah. Tetapi kalau kita lihat dari sisi pertumbuhannya, ini kan agak worrying ya, apalagi ke depan kalau kita lihat di tahun 2025 ada banyak sekali rencana-rencana spending, tapi sedikit sekali rencana-rencana penerimaan. Dan artinya kalau kita lihat secara korelasi ini akan memacu defisit fiskal, dan kalau defisit fiskal yang memuncak pasti akan ada bond issuance yang memuncak pasti akan ada penambahan dari sisi debt to GDP ratio, bisa ada potensi itu kalau memang rencana penerimaannya tidak jelas gitu kan. Nah kalau kita lihat dari sisi kalau yang saya hitung ya baseline tahun depan 2025 defisit kita sekitar 568 triliun, ditambah lagi dengan beberapa rencana pengeluaran populis 100 sampai 200 triliun itu defisit fiskal kita bisa sampai 2,9%, dan menurut hitung-hitungan saya debt to GDP ratio-nya itu bisa sampai 42%. Bagus dari sisi rasio masih di bawah, tetapi kita juga harus ingat ada ukuran-ukuran lain. Nah, ukuran lainnya apa? Kalau kita bicara debt to GDP ratio, itu kan kita bicara mengenai stok, kita bicara mengenai resources yang available, yang mana itu tidak liquid. Kalau kita mau lihat the standard line yang dikeluarkan IMF, itu ada debt service ratio. Nah, itu dibandingkan antara misalnya bunga utang pembayaran ya dibandingkan dengan revenue-nya. Itu secara rata-rata dalam 10 tahun terakhir antara 26 sampai 45% rasionya. Padahal maksimum yang diperbolehkan bukan diperbolehkan ya, kita nggak ada undang-undang yang mengatur itu, tapi maksimum rule of thumb yang kemudian dijadikan acuan oleh IMF adalah 35%. Once di atas 35% itu sudah kemudian warning. Begitu juga dengan kondisi misalnya debt service ratio kalau kita bandingkan antara utang dan pembayaran utang pokok dan cicilannya dibandingkan dengan ekspor. Nah, kalau dari sisi ekspor, untungnya kita selama pandemi kemarin itu mengalami semacam commodity super cycle. Tetapi sekarang ini dari sisi current account sudah mulai defisit, dari sisi surplus sudah mulai tipis. Artinya ada potensi lagi bahwa debt service ratio dari sisi ekspor, dari sisi perbandingan dengan current account itu akan membesar lagi. Sebagai pelajaran Mas Iqbal, di tahun 2016 itu sempat mencapai titik tertingginya juga 35%. Kenapa? Karena ekspornya waktu itu anjlok, defisit kita itu antara 3% ya, defisit dari dari sisi ini ya current account. Nah ini kemudian memacu dan kemudian ikut menekan rupiah. Nah ini pelajarannya bahwa ke depan ya kalau kita ingin mengurangi ya proporsi utang, pertama kalau dari sisi tadi ya debt to GDP ratio, berarti kita harus memacu potensi-potensi penerimaan, not necessarily dengan menaikkan pajak loh.
Mas Iqbal, kalau menaikkan pajak justru ada constraint dari sisi konsumsi. Kalau pajak dinaikkan, konsumsi kita mengkerut, artinya sumber pertumbuhan kita juga akan semakin terbatas. Caranya bagaimana? Dengan meningkatkan tax ratio. Hitung-hitungan saya, 0,5% saja tax ratio itu kita bisa naikkan. Bukan tarifnya ya, tapi rasionya, Oke, tax ratio, artinya tax revenue over GDP, itu bisa memacu 100 triliun penerimaan negara. Artinya, baik. kalau kita penerimaannya lebih bagus, kita tidak usah berutang gitu kan, Oke, Mas jadi harus mengejar Iqbal. pemasukan ya, termasuk tadi dengan meningkatkan tax ratio. Menarik tadi Mas Fitra menyebutkan soal rencana spendingnya, memang sudah terlihat ya ada beberapa proyek yang sudah terang benderang akan membutuhkan biaya banyak. Tapi di sisi lain sedikit rencana pemasukan tadi itu yang harus digenjot. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas Fitra. Saya sudah sedikit mendapatkan pencerahan, namun kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia masih membahas terkait dengan utang yang akan diwarisi oleh Prabowo Gibran, nanti pemerintahan Prabowo Gibran di masa mendatang. Nah, kita masih bersama dengan Mas Fitra Faisal. Mas Fitra, tadi analisis Anda soal rencana spending ini sudah terlihat. Ada jaminan dari Pak Luhut ya, Menko Marves loh langsung mengatakan bahwa ini aman semua, bahkan untuk proyek-proyek yang dari sekarang saja sudah terlihat akan membutuhkan biaya banyak, misalnya seperti IKN, kemudian jalan tol di Sumatera, kemudian juga ada program makan siang bergizi yang belakangan memang sudah dirubah istilahnya tersebut. Nah ini apakah program-program tersebut yang memang perlu mendapatkan perhatian lebih rencana spending yang mungkin akan membuat fiskal tadi tersebut supaya tetap terjaga, Mas? Ya, jadi pelajarannya gini. Jadi dari Reaganomics kita bisa belajar. Bagaimana waktu Ronald Reagan tahun 1981 melakukan liberalisasi besar-besaran dari sisi pajak, itu pelajarannya adalah debt-nya mounting. Jadi meningkat dengan pesat sehingga kalau kita saksikan berita dari US beberapa kali dia harus menambah threshold dari debt ceiling-nya gitu kan karena ya sudah memuncak-muncak debt-nya. Tapi itu kan Amerika Serikat. Mereka adalah negara yang besar, semuanya pakai US dollar. Nah, kita kan ini negara yang tidak sebesar Amerika Serikat, jauh sekali. Nah, makanya dari sisi ini, dari sisi makro prudensial, kita harus lebih prudent, terutama dari sisi debt leverage. Nah, juga kalau kita bisa bandingkan secara vis-a-vis sebenarnya tidak bisa dibandingkan juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat aspek governansi dari Amerika Serikat itu luar biasa signifikan. Begitu juga dengan aspek governansi dari Jepang misalnya yang sering dirujuk. Debt to GDP ratio kan Jepang 200%. Artinya apa? Artinya ya mereka tuh berutangnya banyak sekali. Tetapi kenapa mereka bisa survive? Aspek governansi. Apa sih itu aspek governansi? Menurut World Governance Indicator yang dikeluarkan oleh World Bank, itu ada aspek-aspek seperti misalnya control of corruption, kemudian ada regulatory quality, rule of law, ada voice and accountability, government effectiveness, dan political stability. Ada 6 indikator subdimensi dari governance menurut World Bank. Nah, itu kan kalau kita lihat preteli satu-satu, itu kan kita semua terpuruk. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan juga. Nggak apa-apa berutang besar, nggak apa-apa, itu saya oke aja, asal dia memiliki faktor leverage. Nah, masalahnya, kalau kita ingat apa yang dikatakan Pak Sumitro, Bapaknya Pak Prabowo dulu, itu ada 30% kebocoran. Itu menilainya dari sisi ICOR, inefisiensi. Kita sekarang dengan bangun macam-macam, tapi kalau misalnya leverage factor itu terbatas, maka akan semakin tidak efisien. Yang dilihat dari sisi ICOR kita. Sekarang ICOR kita 7,6 Mas Iqbal. 5 tahun lalu masih 6. Artinya kita semakin tidak efisien. Artinya lagi pembangunan infrastruktur ini tidak segera mendapatkan manfaat. Kenapa tidak segera mendapatkan manfaat? Karena tadi aspek governance terbatas. Nah, kita kan juga harus melihat ke depan, ini sebagai prognosis ke depan, rational expectation. Kita melihat apa yang terjadi ke belakang sebagai evaluasi untuk kemudian melakukan kerja-kerja spending di masa mendatang. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau misalnya debt leverage-nya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi, maka kita harus kurang-kurangilah utangnya. Kita cari sumber-sumber yang lain. Sebagai contohnya tadi, tax ratio. Ini kan yang juga kalau saya catat sebagai patron utama dari Pak Prabowo Gibran nanti kan ke depannya. Dan ini targetnya ada 23% bahkan tax ratio-nya. Itu harus kita dukung. Cuma memang caranya. Nah, bagaimana cara membenahi atau reformasi pajak? Saya juga dukung bagaimana Kementerian Keuangan itu melepas Dirjen Bea Cukai dan Pajak dijadikan satu entitas khusus setara dengan kementerian. Itu juga salah satu cara untuk mempercepat tax reform. Tapi biar bagaimanapun tax reform itu butuh waktu. Saya lihat kalaupun itu sudah di spin off, butuh waktu paling cepat 2-3 tahun. Nah, bagaimana caranya supaya dalam waktu 2-3 tahun itu sebelum kita melakukan tax reform secara masif, ya salah satunya adalah ada 7 sektor
yang menurut perhitungan saya itu potensi pajaknya besar, tetapi tidak dipungut secara optimal. Ada sektor pertambangan, ada sektor kuliner, ada sektor restoran dan seterusnya. Nah, artinya tidak dipungut secara benar bukan artinya kurang tarifnya, tetapi kurang kemudian dikumpulkan ya. Banyak sekali yang ngemplang. Nah, ini kalau misalnya itu difokuskan aja di tahun pertama sektor pertambangan aja dulu. Itu bisa hitung-hitungan saya menaikkan tax ratio sekitar 0,5%, nggak usah muluk-muluk, 0,5% 1 tahun aja. Itu udah cukup mengumpulkan 100 sampai 150 triliun, Mas Iqbal. Yang artinya itu Oke. bisa kita memacu pertumbuhan ekonomi tanpa harus kemudian Dan itu kan sudah membesarkan ada, defisit yang akan sudah memacu bisa utang. didata semua ya Mas, dan potensi penghasilan dari tax Betul. ratio yang nanti akan bisa dilakukan dalam 2 sampai 3 tahun itu artinya doable begitu. Mas Fitra, tapi tadi soal inefficiency, soal infrastruktur. Kalau kita berbicara soal hutang infrastruktur itu kan memang selalu disebut sebagai investasi. Kemudian hutang pandemi adalah karena darurat. Nah, bagaimana dengan proyek-proyek seperti yang ternyata membuat beban utang yang semakin besar, misalnya proyek kereta cepat misalnya, Mas Fitra, apa dampaknya? Iya, kalau kita lihat secara praktis, ya sebenarnya kereta cepat ini kan kita butuhkan juga ya. Jadi bagaimana pembangunan kereta cepat, juga pembangunan LRT, MRT dan segala macam ini sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia sedang bersiap untuk menjadi negara maju dengan memajukan sektor infrastruktur dan juga sektor transportasinya. Tetapi tentunya kalau kita melihat ya proyek-proyek ke depan sebagai pelajaran ya, kasus dengan kereta cepat kita ini kan ada time overrun dan ada cost overrun. Makanya perencanaan-perencanaan proyek infrastruktur ke depannya harus benar-benar matang. Sehingga apa? Tidak molor dan kemudian tidak bertambah biayanya. Harus benar-benar dihitung dari awal. Supaya apa? Karena yang sebelumnya tidak ada beban APBN, sekarang ada beban APBN misalnya. Ya oke lah, itu sudah kita anggap sebagai sunk cost. Toh kita sekarang sudah bisa menikmati, kalau mau ke Bandung itu nggak usah harus nginep lagi di Bandung. Kita bisa lalu lalang setiap hari ke Bandung naik kereta cepat misalnya. Itu kan salah satu cara untuk kemudian mempercepat ya pertumbuhan dan kemajuan ekonomi antar daerah juga. Oke, nggak masalah. Tetapi di sisi yang lain ya itu bisa sebagai evaluasi kita juga, karena ya jadinya kan kemahalan ya. Kita ingin secara efisien. Bagaimana cara mengukur efisiensi? Ya, ICOR salah satunya. Bagaimana setiap investasi yang masuk itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Sekarang dengan ICOR 7,6 untuk menaikkan 1% pertumbuhan ekonomi, kita membutuhkan pertumbuhan investasi sekitar 7,6%. Mahal sekali. Dulu di 10-20 tahun yang lalu ya ICOR kita 4 atau 5, artinya lebih efisien. Ya, jadi artinya semakin kesini kita semakin tidak efisien. Ya memang ada salah satu porsi infrastruktur itu memang memacu efisiensi di jangka pendek meskipun nanti akan ada manfaatnya di jangka panjang. Tetapi sekarang proyek infrastruktur kan sudah 10 tahun lewat, ya malah ekor kita semakin buruk. Nah ini kan berarti harus dievaluasi, Mas Iqbal. Oke, baik Mas Fitra, artinya kita masih berpatokan utamanya dengan rasio PDB dengan dengan rasio. That to GDP ratio. Betul, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain memang ternyata kita masih jauh ya Mas, bahkan dibandingkan dengan negara tetangga kita masih selain di bawah yang disyaratkan undang-undang dibandingkan misalnya Malaysia yang mencapai 60,4%, Filipina ternyata kalau dari angka itu kita masih bisa tenang. Tapi nanti sesuai dengan yang tadi dikatakan oleh Mas Fitra, kita akan lihat bagaimana cara pemerintah untuk menggenjot pemasukan itu tadi dengan berbagai cara yang sebenarnya sudah bisa dipetakan. Mas Fitra, terima kasih. Thank you so much for your time untuk hari ini. Terima kasih sudah memberikan pencerahan. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.